Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Sebelumnya sorry karena udah lama sekali nggak share video. Ya itu dikarenakan kesibukan beberapa project dari yang bangun baru sampai dengan yang renovasi. Nah kalau kita ngomongin project renovasi, kali ini saya akan coba berbagi tips buat kalian bagaimana cara menghitung budget renovasi, khususnya hotel. So, bagi kalian yang sedang lagi hitung budget, ini bisa sebagai referensi. Tapi pada sesi ini saya tidak akan jelaskan secara mendetail sampai dengan ke unit price-nya. Karena saya yakin ya kalian sudah punya analisis sendiri untuk unit price-nya. Oke, langsung aja. Yang pertama ya, sebelum melakukan perhitungan sebuah budget, kalian harus tahu dulu apa itu budget ya. Budget itu adalah salah satu hal yang paling penting baik dalam perusahaan maupun kalian yang perorangan, kalian yang suka borong-borong sendiri. Nah, penyusunan anggaran yang baik ini dapat meningkatkan efektivitas kegiatan bisnis. Tanpa budget yang benar, maka perusahaan atau kalian ini bisa mengalami kerugian baik dari segi penjualan maupun pembelian. Jadi kalau mau membangun sebuah proyek renovasi khususnya ya, ini harus tahu betul budget yang akan Anda susun itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah hitung budget. Karena budget sendiri ini ada beberapa jenis yang membedakan. Yang pertama itu berdasarkan perencanaannya. Nah, budget berdasarkan perencanaan ini dibagi menjadi beberapa kategori lagi. Ya, ada budget incremental atau budget yang menyesuaikan budget sebelumnya atau copy paste dari budget tahun lalu misalnya. Ya. Kemudian ini ada budget activity base atau budget yang ditentukan oleh pihak manajemen. Ya, pihak manajemen bilang, "Oh, proyek ini budgetnya sekian ya. Ya udah cukup nggak cukup, cukupin." Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga budget value proposition. Ya. Ini lebih ke penghematan, menghindari hal-hal yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir ini ada zero based budgeting. Jadi budget ini mengacu pada asumsi setiap alokasi ini dimulai dari nol atau anggaplah seperti bangun baru seperti itu. Nah, yang kedua ini berdasarkan keterlibatannya. Jadi proses budget ini memiliki dua jenis yaitu bottom up dan top down. Ini yang melibatkan manajemen dan karyawan atau staffnya. Misal ya, budget impose. Pendekatan manajemen ini, anggaran ini berdasarkan top down. Sehingga kebijakan untuk menentukan pencapaian perusahaan ini akan diputuskan oleh top manajemen. Atau bisa juga budget negotiation. Ini merupakan gabungan dari top down dan bottom up. Nah, biasanya pada proses ini pihak manajemen dan karyawan ini akan bersama-sama menentukan tujuan guna meraih capaian perusahaan. Namun biasanya sih kegiatan ini membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga dinilai kurang efektif. Dan yang ketiga itu berdasarkan aktivitasnya. Nah, jadi ini tidak kalah pentingnya dari yang pertama dan yang kedua tadi ya, karena terdapat 4 bagian pada jenis ini. Yang pertama yaitu master budget. Nah, master budget ini terdiri dari keseluruhan anggaran sebuah perusahaan. Mulai dari penjualan, operasional, perencanaan, aset, hingga sumber daya manusia. Selain itu, metode ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja bisnis. Apakah sudah baik atau belum
dari segi keuangan. Yang kedua ini operating budget. Ini berfungsi sebagai analisis pemasukan dan pengeluaran operasional pada periode tertentu. Operating budget ini terdiri dari anggaran tenaga kerja langsung, biaya overhead, bahan baku, produksi, persediaan, penjualan, dan program. Lalu yang ketiga itu ada budget cash flow. Nah, ini berguna untuk mengalokasikan bagaimana arus kas bekerja dalam waktu tertentu sehingga sangat berpengaruh pada utang piutang perusahaan. Budget cash flow ini harus benar-benar dihitung, apalagi bagi kalian yang boleh dibilang modalnya minim atau perusahaan startup. Kemudian ya, yang keempat ini budget finansial. Ini lebih untuk mengatur aset, kewajiban, dan modal yang pelaku usaha miliki. Nah, jenis ini meliputi dari neraca, perubahan modal, kemudian ya perubahan posisi keuangan. Nah, jadi kita kembali ke topik budget renovasi. Nah, tips yang dapat kalian gunakan guna menyusun budget ya renovasi dengan lebih baik itu yang pertama ya, tetapkan dulu goals-nya yang ingin dicapai. Misal kalian renovasi hotel ya, boleh dibilang goals-nya apa dulu nih ya, 3-star hotel ya, 4-star hotel, atau 5-star hotel. Jadi tentukan terlebih dahulu goals-nya yang ingin dicapai ini atau yang diraih ini apa. Kemudian yang kedua, perhatikan fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost ini adalah biaya tetap yang meliputi gaji karyawan, peralatan, perlengkapan, atau hal pokok dalam aktivitas perusahaan. Sebaliknya, kalau variable cost ini merupakan biaya tidak tetap yang bisa saja kalian ganti ya, misalnya spek ceiling ratan sintetis yang harganya cukup tinggi, ini bisa diganti dengan yang lainnya. Misal gypsum atau pakai gypsum juga tapi dikombinasi dengan ratan itu juga bisa. Kemudian yang ketiga ya, sediakan informasi selengkap-lengkapnya. Ingat, ini proyek renovasi ya, dan ini sangat penting. Apalagi ya tahu sendiri ya. Jadi sebelum menyusun budget renovasi, kalian wajib melakukan yang pertama survei lokasi. Survei lokasi ini harus dilakukan oleh tim profesional ya. Karena kalian perlu mendapatkan semua informasi selengkap-lengkapnya seperti jumlah kamar, fasilitas penunjangnya apa saja ya. Kemudian kalau strukturnya bangunan-bangunan lama harus dicek ya. Hammer test, rebar scanning, macem-macem ya. Ya semacam building assessment tapi lebih komplit. Mulai hitung budget berdasarkan goals-nya. Nah, biasanya berdasarkan informasi yang didapat dari tim profesional yang di lapangan yang udah survei, ini akan diolah menjadi apa nih goals-nya untuk renovasi ini ya. Atau kalian ingin hanya merubah moodnya atau hanya sekedar touch-up aja, oke, modal kita sedikit touch-up aja, oke, atau ditingkatkan standar levelnya ya, yang saya sebutkan tadi dari 3-star mungkin bisa akan menjadi 5-star misal. Nah, jadi semua itu akan berpengaruhi ya, semuanya akan mempengaruhi jumlah nilai budget yang akan disiapkan. Oke, mungkin itu saja tips untuk menyusun budget renovasi. Pada prinsipnya ya hampir sama dalam penyusunan budget yang lain, tapi data yang diperlukan ini cukup berbeda.
Saya Anggor Halid, silahkan jika masih bingung dan butuh bantuan, drop aja komennya di kolom komentar ya, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, dan like video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.